Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup vital bagi para pelari, yaitu heart rate atau biasa disingkat HR. Nah, apa sih sebenarnya HR itu? Yuk kita sama-sama bahas. Mengalami serangan jantung. Hadi diduga meninggal akibat serangan jantung. Umur ditemukan meninggal di sawah setelah olahraga. Diduga terkena serangan jantung. Kalau lihat video-video berita-berita yang barusan, kelihatannya serem banget ya. Jadi banyak banget para penggiat olahraga dan juga lari khususnya ini kadang terlalu memaksakan diri, terlalu pingin ngikutin temennya, padahal kondisi badan itu berbeda-beda. Kadang fit, kadang tidak, atau bahkan kekuatan daripada teman-teman itu berbeda-beda. Nah, karena memaksakan diri ini bisa berakibat fatal karena tidak memonitor atau tidak mengetahui kondisi jantungnya masing-masing. Nah, salah satu faktor penting adalah heart rate dalam olahraga ini. Para penggiat olahraga saya rasa harus tahu ya, agar kita tahu kondisi tubuh kita, terutama jantung, kondisi jantung kita. Nah, untuk heart rate sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi heart rate adalah detak jantung dalam satuan waktu. Misal biasanya sih paling sering per menit ya, jadi BPM satuannya, yaitu beats per minute. Jadi berapa detak jantung kita dalam 1 menit. Ini yang biasa kita gunakan, yang paling umum digunakan lah untuk para olahragawan, yang biasanya kita bisa melihatnya itu dengan bantuan smartwatch. Jadi smartwatch itu atau running watch itu bisa digunakan untuk memonitor heart rate yang ada heart rate monitornya. Jadi biasanya di bawah jamnya, bisa saya liatin ya. Jadi di bawah jamnya itu ada heart rate monitornya seperti ini. Saya rasa udah banyak banget ya untuk jam-jam yang mempunyai heart rate monitor yang berfungsi memonitor jantung kita. Jadi berapa tinggi sih detak jantung kita per menit itu sangat penting. Nah, untuk skalanya nih ada 5 skala nih, atau biasa disebut 5 zona. Jadi zona 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk zonanya ini dibagi juga per beatsnya, BPM-nya. Jadi ada masing-masing. Untuk gampangnya, pertama kita harus menghitung denyut jantung maksimal kita. Untuk rumusnya, ada rumusnya nih. Jadi 220 dikurangi umur kita. Kalau misalnya umur 30 atau 20, kita gunakan aja 20 biar gampang ya. 220 dibagi 20 tahun umur kita misalnya. Jadi denyut jantung maksimal kita per menit adalah 200. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan smartwatch yang ada alarm atau peringatan buat yang sudah ketinggian denyut jantungnya, silakan dimanfaatkan. Biasanya kalau sudah di atas 200 langsung alarmnya bunyi atau getar misal jamnya. Nah, itu bisa kita kurangi intensitas olahraga kita agar tidak melebihi dari denyut jantung maksimal kita. Nah, tapi nggak masalah sih sebenarnya kalau kita melebihi denyut jantung maksimal kita atau nyampe di denyut jantung maksimal kita, asal nggak terlalu lama nih waktunya, tidak ditahan di denyut jantung yang tinggi dalam waktu yang lama. Itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Misal kita jadi sesak nafas, lemas, nanti malah berakibat fatal. Jadi alangkah baiknya sebelum nyampe ke denyut maksimal kita sudah bisa mengantisipasi. Kecuali kita latihan interval ya, kita latihan interval, latihan intensitas tinggi, itu nggak masalah, yang penting jangan lama-lama. Kemudian kita balik lagi ke pembagian zona tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau zona 1 itu adalah very easy. Jadi teman-teman cuma pemanasan atau jogging-jogging ringan yang benar-benar belum kerasa capeknya, itu masuknya zona 1. Nah, kalau zona 2 itu paling banyak digunakan bagi para pelari yang recovery run, easy run, itu masuknya zona 2. Nah, zona 2 ini indikatornya, kalau misalnya nggak punya smartwatch atau running watch, kita bisa mengkelaskannya itu dengan cara seperti ini. Kalau kita berlari sama teman kita di sebelah, tapi kita masih bisa ngobrol santai, nah itu masih masuk zona 2. Jadi nggak terlalu ngos-ngosan, nafasnya masih bisa diatur, masih bisa ngobrol nyantai, nah itu bisa digolongkan ke zona 2 kalau kita misalnya tidak memanfaatkan smartwatch. Tapi kalau misalnya kita menggunakan smartwatch atau heart rate monitor yang biasa dipasang di dada, nah itu kita tinggal lihat aja ke layar, oh ternyata denyut jantung saya segini. Nah itu nggak masalah, itu lebih mudah. Oke, sekarang yang ketiga, zona ketiga, ini intensitasnya lebih dinaikkan lagi. Biasanya
kita masih bisa ngobrol sama teman kita pada saat berlari, tapi udah agak kesusahan ya, agak kesulitan, jadi agak ngos-ngosan gitu, nggak terlalu santai kayak zona 2 ngobrolnya, tapi tetap bisa ngobrol. Nah ini biasanya kalau kita daily trainer atau mungkin intensitasnya pengen dinaikkan sedikit, nah pakainya kita biasanya zona 3. Terus zona berikutnya adalah zona 4, ini udah lebih tinggi lagi, kita udah sangat kesulitan untuk mau ngobrol, itu bisa dibilang udah ngos-ngosan ya, karena kita sudah memompa atau nge-push badan kita untuk lebih intens lagi, jadi badan kita lebih terpush lagi dan maksimal lagi untuk bergeraknya, sehingga kita agak kesulitan untuk bernafas. Nah ini adalah salah satu indikator kita ke zona 4-nya, masuk ke zona 4-nya. Kemudian zona kelima nih, zona terakhir. Nah zona kelima ini alangkah baiknya digunakan pada saat-saat tertentu saja, misal interval atau mungkin threshold run, jadi agak lebih tinggi dari tempo run ya untuk zona 5 ini, atau latihan-latihan intensitas berat lainnya, dan agar jangan terlalu lama, jadi waktunya ini dipersingkat untuk zona 5-nya. Nah sekarang apa sih pentingnya mengetahui zona 1 sampai 5? Pertama, kalau misalnya kita target latihannya nih, target latihan saya mau improve, itu nggak boleh kita setiap lari kita zona 1 doang, zona 2 doang, itu nggak akan improve, jadi improve-nya sulit. Kemungkinan itu akan terlalu dianggap badan kita terlalu santai, sehingga kita untuk meningkatkan performa lari kita itu agak kesulitan. Jadi kadang kita harus mencampurnya atau mengkombinasikan dengan latihan-latihan yang lain seperti interval atau speed training yang lain atau tempo run. Itu pola-pola latihan yang memaksa jantung kita untuk memompa lebih. Jadi zonanya harus ditingkatkan dulu nih kadang-kadang. Jadi nggak terus-terusan di zona yang tinggi ya, tapi tidak terus-terusan di zona yang rendah. Nah kalau itu fungsinya untuk pola latihan dan meningkatkan performa lari kita. Tapi kalau misalnya teman-teman yang jarang banget olahraga, nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga, nah ini juga penting juga, karena jantung kita masih belum terlatih. Jantung kita bisa dibilang kaget, makanya jangan sampai kita di awal langsung mempunyai intensitas latihan yang tinggi. Nah ini sangat berbahaya. Ini fungsinya heart rate monitor atau mengetahui kondisi jantung kita. Jangan sampai jantung kita nggak siap, tapi kita pengennya semangatnya kenceng, semangatnya luar biasa, jantung kita dipaksa, akhirnya lemes, sesak napas, dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti video yang tadi udah saya putar. Kita kembali lagi ke pembagian zona yang tadi. Nah untuk zona 1 itu kan dihitung dari 220 dikurangi umur kita ya tadi 200. Nah untuk zona satunya ini berapa sih denyut jantungnya? Itu kisarannya 50 sampai 60% dari denyut jantung maksimal. Ke zona 2 itu 60% sampai 70% denyut jantung kita. Kemudian zona 3 70 sampai 80% denyut jantung kita. Kemudian di zona 4 itu 80 sampai 90% denyut jantung kita maksimal. Kemudian zona 5, zona yang terakhir adalah 90 sampai 100% denyut jantung kita, yang mana maksimal 100%-nya adalah tadi 200 ya, kalau misalnya umur kita 20. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, terus kalau misalnya pengen ngitung denyut jantung harus punya smartwatch dong? Oh enggak, belum tentu. Walaupun kita bisa menggunakan indikator yang tadi, kalau misalnya udah lari tapi masih bisa ngobrol santai, itu berarti masih zona 2. Kemudian kalau misalnya udah bener-bener nggak bisa ngomong, itu zona 4. Tapi kalau sudah bener maksimum effort, itu zona 5. Nah itu kan kita bisa dari indikator itu. Kalau misalnya pengen akurat, itu tanpa smartwatch, itu bisa kita mengecek denyut jantung di bagian leher kita, di sini, atau di bagian tangan kita. Biasanya juga bisa kerasa tuh untuk bagian di bagian bawah telapak tangan kita ini bisa dirasakan. Nah di situ kita bisa hitung, tapi dengan menggunakan waktu. Jadi misal 1 menit, oh berapa nih denyut jantungnya. Kalau misalnya denyut jantungnya ternyata 100, berarti kan kalau dibanding maksimum heart rate-nya 200, berarti kan 50%. Oh masih masuk zona 1. Nah seperti itu untuk gampangannya. Tidak harus menggunakan smartwatch. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya smartwatch, jangan khawatir, masih bisa tetap memonitor dengan indikator yang tadi. Misalnya nyantai banget,
masih santai gitu, berarti zona 1. Tapi kalau sudah maksimum effort, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, fokusnya cuma bisa napasnya doang, itu berarti zona 5. Nah, selain itu juga bisa pakai cara manual yang tadi mengukur dengan denyut jantung kita di bagian bawah leher, dicari dulu biasanya, atau di bagian bawah telapak tangan di sebelah sini. Mungkin itu saja buat teman-teman, share ilmunya, saya juga sama-sama belajar, kita sama-sama saling menjaga agar olahraga ini membuat kita sehat, bukan malah membuat kita jadi malah sakit. Jadi teman-teman nggak perlu memaksakan diri, yang penting kita santai dalam berolahraga, improve pelan-pelan, jangan pengennya instan langsung kenceng. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan salah satunya memonitor heart rate kita. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Jangan lupa cari keringat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.